Urip kuwi ya iku kesempatan. Urip kuwi kanggo nyembah marang Gusti Yesus. Urip kuwi ya iku kesempatan. Urip kuwi kanggo nyembah marang Gusti. Ojo buang waktu sing Gusti maringi. Urip kuwi kudu dadi berkah. Duh Gusti dados kula abdi. Nalika kula tasih kiyat Menawi waktu mangke kula boten kiyat malih sang kula sampun dados berkah. hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Hidup ini Adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti pengangkatan terjadi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti pengangkatan terjadi, hidup ini sudah jadi berkah. saudara sedaya, urip menika inggih kesempatan. Urip kuwi kanggo nyembah marang Gusti Yesus. Aja buang waktu sing Gusti paringake. Urip kuwi kudu dadi berkah. Nggih. Urip kuwi ya iku kesempatan. Urip kuwi kanggo nyembah marang Gusti. Ojo buang waktu sing Gusti maringake. Urip kuwi kudu jadi berkah. Duh Gusti dados kula abdi. Nalika kula tasih kiyat menawi wektu mangke kula boten kiyat malih sang kula sampun dados berkah. Duh Gusti dados kula abdi. Nalika kula tasih kiyat menawi waktu mangke kula boten kiyat malih sang kula sampun dados berkah. Duh Gusti, Duh Gusti dados kula abdi. Nalika
nalika kula tasih kiyat menawi wektu mangke kula boten kiyat malih sang kula sampun dados berkah Duh Gusti dados kula abdi nalika kula tasih kiyat menawi wektu mangke kula boten kiyat malih sang kula sampun dados berkah Duh Gusti dados kula abdi nalika kula tasih kiyat menawi wektu mangke kula boten kiyat malih sang kula sampun dados berkah gesang kula sampun dados berkah gesang kula sampun dados berkah Ajaib ing astamu Yesus jroning gesang kawula nadyan datang pono serta mangertosono kersaning Gusti Allah ajaib ing astamu Yesus jroning gesang kawula nadyan tatapono serta mangertoso kersane Gusti Allah ning kula lirwa Yesus aura arwesto ing manah ngelongso kula tanpa daya ngadepi sedaya kula mangertosi Gusti paduka ngayomi kula anyeseni saha pratelani ajaib ing astamu indah rencanamu Tuhan indah dan indah walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalan-jalanmu tetapi selalu indah rencanamu Tuhan Yesus indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu
duka ngayomi Kau tolong padaku. kula anyekseni saha mratelani kini ku melihat dan ku ajaib ing astamu indah rencanamu. monggo sedaya ajaib ing astamu Gusti ajaib ing astamu Gusti ajaib ing astamu Gusti Ajaib ing astamu Yesus jroning gesang kawula nadyan datang prono serta mangertoso kersane Gusti Allah rumiyin kula liwat Yesus aura arwesto ing mana nelongso kula tanpa daya ngadepi sedaya. kula mangertosi Gusti paduka ngayomi kula anyekseni saha mratelani ajaib ing astamu kula mangertosi Gusti kula mangertosi Gusti paduka ngayomi kula anyekseni saha mratelani Ajaib ing astamu. kula anyekseni kula anyekseni saha mratelani Ajaib ing astamu. sepisan malih kula anyekseni kula anyekseni saha mratelani Ajaib ing astamu. Gusti mesti bakal paring margi yen kita urip suci tan melu donya iki sing pandemi Gusti mesti bakal paring margi Gusti mesti bakal paring margi Gusti mesti bakal paring margi yen kita urip suci tan melu donya iki Gusti mesti bakal paring margi Gusti mesti bakal paring margi Gusti mesti bakal paring margi yen kita urip suci tan melu donya iki Gusti mesti bakal paring margi
hidup suci, tidak turut dunia. Untuk Tuhan pasti, Tuhan Yesus pasti, Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Yes, Untuk pasti Tuhan buka jalan. Tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Bila ku hidup suci, tidak turun dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Mesti paling margi, Mesti bakal paring margi. Gusti bakal paring yen kita urip suci, Yen kita urip suci, tak melu donya iki. Gusti Mesti bakal paring margi. Gusti mesti bakal paring margi. bakal paring Yesus adalah jalan, margi. Yesus adalah kebenaran, Yesus adalah hidup. Mesti Yohanes 14 ayat yang bakal ke-6. paring Yesus margi. pasti buka jalan bila ku yen kita urip suci, tak melu donya iki. Gusti mesti bakal paring margi. Kutha Tuhan Pasti buka jalan. Mari angkat tangan kita bersama. Kutha Tuhan pasti buka jalan. Bila ku hidup suci, tidak turun dunia. Kau Tuhan pasti buka jalan. kita urip suci, yen kita urip suci, tak melu donya iki. Gusti mesti bakal paring margi. Yen kita urip suci, tak melu donya iki. Gusti Mesti bakal paring margi. Gusti mesti bakal paring margi. Gusti Mesti bakal paring margi. Amin. Matur nuwun. Bapak Surgawi, Gusti Yesus lan Roh Suci, matur nuwun. Amin. Salam penyembahan. Sobat penyembah, kita kembali berjumpa dalam program Worship at Home, menyembah dari rumah. Setelah kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan bersama dari lokasi kita masing-masing, kita akan mendengarkan firman yang tak pernah gagal. Pada saat yang luar biasa ini, kita kedatangan tamu, hambanya pendeta nyentrik. Dari wajahnya nyentrik, kayaknya hidupnya nyentrik juga, Dusia Silaban, yaitu alias Dulos Production, akan mewakili netizen, mewakili masyarakat untuk bertanya-tanya tentang hal yang sedang update dan juga
viral hari-hari ini. Silakan. Ya, pemirsa Worship at Home, kita bertemu lagi ya. Ini adalah program yang sangat ditunggu-tunggu oleh seluruh masyarakat di Indonesia bahkan dunia. Amin. Tema kita hari ini yaitu dideportasi atau not to land dari kerajaan sorga. Wow. Pak Tim, apa sih arti dideportasi itu? Dideportasi kalau di muka bumi ini adalah seseorang sudah masuk ke negara lain, tetapi seseorang itu melanggar hukum negara lain tersebut. Misalnya menyetir tidak pakai SIM, sudah tidak pakai SIM dan lalu melanggar lalu lintas atau berbuat kriminal atau melakukan huru-hara, hara-huru. Pokoknya intinya melanggar peraturan negara tersebut. Maka negara tersebut berhak untuk mendeportase Atau mengeluarkan lah. mengeluarkan dengan Oke. paksa. Paksa ya Pak. Bahkan beberapa mengalami hukuman dulu ada juga. Sampai mengumpulkan tiket untuk dia sendiri, dia minta dari keluarganya atau bagaimana, atau kerja sosial, baru dipulangkan dengan paksa. Masih syukur kalau negara asalnya terima. Kalau ditolak juga, Wah, itu bahaya. Itu namanya deportase kuadrat. kuadrat. Ya. Tambah repot lagi kalau alam kubur juga menolak Pak. Baik Pak Tim. Jangan sampai kita dideportasi oleh kerajaan surga. Siapa Tim? Ya, Apa bedanya Pak sama not to land? not to land itu seseorang mau masuk negara tertentu, baru di pintu gerbangnya, di imigrasinya, di pemeriksaannya, ternyata seseorang itu tidak memenuhi syarat. Negara yang akan dimasukin itu punya beberapa kriteria, misalnya tidak boleh A, B, C, D, bukan orang yang E, F, G, lalu bukan H, I, J, karena dia tidak memenuhi syarat, atau dia termasuk orang yang akan mendatangkan bahaya di negara yang akan dimasukin, maka istilahnya itu bukan deportasi, belum masuk dia. Iya. Baru masuk aja nggak boleh, namanya not to land, bukan not to land, Ya. not to land. Ya, nggak boleh masuk ke tanah itu maksudnya, nggak boleh masuk pokoknya. Berarti ya benar-benar baru di depannya saja ya. Iya, Dia nggak masuk kriteria, ya sudah. gini aja deh, saya kan punya rumah, Iya Pak. saya ada aturan dong. Misalnya masuk rumah saya nggak boleh pakai sepatu, tapi kamu ngotot pakai sepatu, bawa motor lagi, masuk ruangan dalam, ya saya berhak untuk jangan masuk. Ya terserah peraturan saya. Kalau kamu mau masuk saya, lepaslah sepatunya, jangan naik motor di dalam rumah dan seterusnya. Baik Pak Tim. Nah, kita lanjut ya pemirsa Worship at Home. Setelah kita mengerti apa itu makna deportasi, kita masuk lebih dalam lagi. Pak Tim, beberapa waktu ini ada seorang tokoh yang dideportasi ya, karena diduga mengundang pro dan kontra. Bagaimana dari segi firman Tuhan ya Pak? Baik. Yang agak perlu dipertanyakan adalah tokoh ini curhatnya kemana-mana dan agak baper, lalu merasa kenapa gua nggak boleh masuk? Harusnya langsung ke tuan rumahnya toh. Kenapa nggak boleh masuk? Jadi tepatnya bukan dideportasi, atau bahasa Indonesia bukan dideportasi,
tapi dia not to land, nggak boleh masuk. Setelah lihat paspornya, lihat sosial medianya, lihat, saya punya istri namanya Indri Kabul. Waktu masuk Israel, itu panjang urusannya. Karena dianggap dari Kabul, Afghanistan, ibu kotanya negara Afghanistan, Kabul. Padahal itu nama marga, Kabul. Bisa juga mungkin terkabul atau dikabulkan gitu kira-kira. Tapi panjang, walaupun boleh masuk Israel akhirnya, tapi cukup lama, dicek dulu. Jadi negara manapun berhak untuk menolak orang masuk. Ya. Tetapi karena ini termasuk tokoh penting, merasa layak masuk, ya jadi panjang sehingga dibahas di mana-mana, melebar kemana-mana. Tapi itu bukan tema kita hari ini, itu bukan topik kita. Topik kita adalah bagaimana kalau seseorang sampai dideportase atau not to land masuk kerajaan surga. Wow, horor ini Pak Tim. Bukan horor, ini super horor. Super horor. Jangan sampai keluarga kita dideportase. Kita sendiri. Kita sendiri. Program ini berharap Anda semua yang melihat program ini jangan sampai not to land, tidak diizinkan masuk ke surga. Iya. Jadi di Alkitab tuh banyak. Di Matius 7 ayat 23, Yesus berkata, bukan setiap orang yang berseru Tuhan, 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 Tuhan. Matius 7 ayat 23. Masuk dalam kerajaan surga. Bukan. Mungkin orang itu berkata, bukankah aku sudah bernubuat demi namamu, membuat mukjizat demi namamu, mengusir demi namamu. Tapi Yesus berkata, enyalah kamu pembuat kejahatan. Sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Jadi orang jenis ini hamba Tuhan pembuat mukjizat, berseru Tuhan, 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 tidak diizinkan masuk. Ternyata hatinya jahat. Tujuannya jahat, sehingga Tuhan Yesus berkata not to land. Wow. Tidak boleh masuk surga. Wow. Dan sesungguhnya kamu pembuat kejahatan, aku tidak pernah mengenal kamu. Ini dalam sekali. Kenalnya ini bahasa Yunani adalah aku tidak ginosko sama kamu. Jadi bukan kenal biasa. Ginosko itu mengenal seperti mengenal suami istri. Kalau istri itu tahu motor suaminya pulang, tahu itu motor suami saya. Atau masuk garasi itu mobil suami saya. Jangan sampai ada mobil lewat tuh, masuk garasi, itu mobil siapa ya? Itu suami siapa ya? Nah, itu gawat. Berarti dia tidak kenal suaminya. Iya. Atau sebaliknya, suami di dalam kamar ada wanita masuk, ini isi siapa ya? Nah, gawat. Baik Pak Tim. Jadi mengenal sampai ginosko, tidak cukup itu. Ya. Berarti pendeta pun bisa nggak masuk? Bisa. Kalau pendeta saja tidak masuk, gimana jemaat Pak? Karena ukurannya bukan pendeta. Bahkan di Alkitab itu tidak ada kata pendeta. Ya. Yang ada hamba Tuhan atau hamba setan. Wow. Sama-sama hamba. Baik Pak Tim. Jadi apapun profesimu, dokter, insinyur, tukang becak sekalipun, tukang ojek, Anda berharga. Tapi kalau kau melayani Tuhan, semua dilakukan untuk memuliakan nama Tuhan. Bahkan lebih ngeri di Matius 25. Ada 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Kenapa mereka bodoh? Karena bawa pelita tapi tidak bawa minyak. Sehingga waktu mempelai datang, yang bawa minyak langsung masuk. Itu gadis yang pintar. Yang bodoh mau minta minyak, yang punya minyak bilang nggak cukup. Dia mencoba beli, dapat. Mau masuk ketok pintu, enyahlah. Wow. Aku tidak mengenal kamu. Sama nggak dikenal. Wow. Jadi kita tidak hanya cukup mengenal Tuhan, tapi Tuhan harus mengenal kita. Ya. Saya tahu, Rusia tahu kan Pak Presiden Jokowi. Tahu Pak. Tapi tidak kenal kan? Enggak. Apalagi Jokowi kenal kamu, blas. Tapi bersyukur kalau kita bertobat dari dosa kita, mengakui Yesus Juru Selamat dan Tuhan kita,
Tuhan mengenal kita dan kita mengenal Dia. Powerful kan? Wow, sangat powerful Pak Tim. Baik. Kalau begitu Pak, ya sesuai dengan Bapak yang sampaikan, sesuai dengan Pak Tim yang sampaikan tadi. Apa sih kehendak Tuhan itu? Apa sih kehendak Bapak itu supaya kita tidak ditolak masuk ke sorga, Pak? Baik. Allah itu Bapa yang setia dan memberikan free will, kehendak bebas. Manusia pertama Adam dan Hawa itu bukan robot, tapi diberi kehendak bebas. Semua buah di taman ini boleh dimakan, tapi yang di tengah ini buah pengetahuan baik dan jahat, jangan dimakan. Kalau kamu makan, kamu akan mati. Udah jelas. Tapi si setan dalam bentuk ular menipu. Kalau kamu makan buah ini, kamu nggak mati. Kamu akan jadi seperti Tuhan. Jadi salahnya bukan makannya, pengen jadi seperti Tuhan itu ngeri. Dan Hawa makan, Adam ikut makan, mereka diusir dari Taman Eden, sehingga mereka pergi ke Taman Edan, dan manusia makin lama makin edan. Masa Adam nikah sama bukan Eve tapi sama Steve. Nggak pernah ada tuh di Taman Eden ada Steve, hanya Adam and Eve. Jadi manusia makin edan hari-hari ini. Ancam mengancam, sanksi menyangsi, lalu mudah emosi, mudah baper, lalu mudah tersinggung, lalu berkata-kata yang nggak bagus, jelek, kotor, dan merendahkan sesama. Bukankah kita ini sesama umat di muka bumi ini? Baik. Pak Tim, ya. Waktu Tuhan Yesus di atas kayu salib, salah seorang yang bersama-sama dengan Yesus di atas kayu salib, itu akhirnya bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Di Firdaus. Di Firdaus. Nah, apa yang membuat dia akhirnya masuk? Wow, ini pertanyaannya kali ini jenius nih, kali ini. Walaupun pendetanya itu, tapi ternyata agak jenius juga. Jadi, di samping Yesus disalib itu ada dua penjahat. Dua penjahat, sama-sama jahat. Tapi Alkitab tidak bilang kiri atau kanan, tapi di sebelahnya berkata, menghujat Yesus, kalau memang engkau Tuhan dan Juru Selamat, turun dari salib dan selamatkan aku. Dia udah penjahat dan tetap menghujat, tidak menghormati, respect. Tapi yang di sebelahnya berkata, ingat aku waktu engkau di kerajaanmu. Mempercayai. Dia bahkan tidak sempat katekisasi, nggak dibaptis, nggak pelepasan, nggak ikut pemuritan. Tetapi dia langsung masuk Firdaus. Firdaus itu surga sementara. Nah, ada yang berkata begini, oh saya nggak mau dibaptis, saya nggak mau katekisasi, nggak mau dimuridkan, saya mau seperti yang disalib Yesus. Bagus, ya disalib dulu kamu. Ya kalau sempat bertobat, kalau tidak ya sudah lewat. Jadi kamu tidak diizinkan masuk ke kerajaan surga. Dan itu kedaulatan Tuhan. Iya. Kepada 5 gadis yang bodoh, Tuhan berkata, aku tidak mengenal kamu. Selesai. Kalau sampai ditolak oleh kerajaan surga, mau masuk mana lagi? Iya, Pak. Wah, saya nggak apa-apa deh Tuhan, saya surga bagian pinggir. Nggak ada. Yang ada surga atau neraka. Nggak apa-apa di neraka kan banyak temennya, rame-rame, seru. Itu namanya bukan goblok, hovlok. Rame-rame tapi terbakar oleh api yang nggak pernah padam, ular nggak bisa mati. Dan kitanya nggak mati-mati. Kalau langsung dibakar mati selesai. Karena roh nggak bisa mati. Roh disiksa kekal di neraka. Sebenarnya Tuhan nggak menciptakan neraka untuk manusia, untuk setan. Tapi setan nggak mau sendirian. Ngajak, Pak. Ngajak. Baik, Pak Tim, apakah ada deportasi sorga, Pak? Jadi misalnya nih, suatu saat kita masuk ke sorga nih, udah masuk. Ada kemungkinan nggak Pak? Dikeluarin Pak? Bagus pertanyaannya.
Kalau tadi jenius, ini setengah jenius. Ini setengah jenius, Pak. Ini anggaplah pertanyaan mewakili orang-orang yang kurang jenius, Pak. Iya. Dan agak kepo gitu. Iya, Pak. Kalau sudah masuk surga, tentu tidak bisa keluar lagi. Oh. Karena tentu dia memenuhi syarat. Harusnya pertanyaannya gini, supaya masuk bagaimana Pak? Begitu harusnya. Oh, siap, Pak. Habis pertanyaan ini, Pak. Ya. Jadi kalau sudah masuk, nggak mungkin dideportasi. Oke. Nggak ada cerita di kita dideportasi dari surga. Berarti cuma ada di bumi ini aja, Pak, ya? Deportasi dari Singapura, Baik. dari Dili, Baik, dari Pak. Australia, Baik, Pak. gitu ya. Baik. Dan negara-negara lainnya Iya. gitu. Berarti sorga tidak ada, Pak, ya? Wow. Deportasi surga nggak ada. Sekali Baik. masuk, masuk. Baik. Apakah cukup, Pak, kita percaya Yesus masuk sorga? Tidak cukup. Wow. Yesus berkata kepada Nikodemus, barang siapa tidak dilahirkan kembali, di Yohanes 3, dilahirkan kembali. Artinya begini, Nikodemus, aku udah pernah dilahirkan dari ibu saya. Itu pertama. Kedua, dilahirkan kembali dalam kelahiran baru. Roma 6 ayat 23 berkata begini, semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Jadi kalau kita ketemu orang berdosa yang kehilangan kemuliaan Allah, aneh-aneh, menjadi manusia setengah serigala, menjadi manusia setengah gitu ya, saya sebutin ya. Jadi kalau dia tidak ikut kerajaan surga, tidak lahir baru, maka dia akan hidup semaunya dia sendiri. Dari Taman Eden dibuang ke Taman Eden, makin edan, Joko nikah sama Jono, lalu Maya nikah sama Sopa. Ada di Indonesia namanya Kumpul Kebo, di Amerika namanya 7-Eleven atau Buffalo Together. Buffalo-nya together gitu. Together. Dan itu membuat mereka nggak pernah masuk surga. Oh. Jadi Yesus berkata, barang siapa dilahirkan kembali, nomor satu, dilahirkan kembali, bertobat, menjadikan Yesus juru selamat dan Tuhan, dan mengiringi Yesus, ikut Yesus sampai Maranatha. Dia dipulihkan, diperbaharui jadi murid dan jadi mempelai Kristus. Jadi tidak cukup cuma percaya saja, pokoknya saya percaya, dibaptis seperti Yesus dibaptis nggak mau, dilayani pelepasan nggak mau, dimuridkan nggak mau. Saya langsung aja dimuridkan sama Yesus, boleh berangkat ke surga sekarang, gitu kan? Iya. Jadi ada, bukan kita berbuat baik, berbuat sosial atau kebaikan, berdoa supaya masuk surga, bukan. Karena kita sudah diselamatkan, kita jadi orang yang sudah dibenarkan, baru kita berbuat baik, sosial dan sebagainya karena sudah diselamatkan. Jadi bukan naik tangga supaya selamat, nggak akan sampai, tapi tangganya Yesus turun ke dunia menyelamatkan kita, sehingga kita bertobat, terima Yesus, dibaptis, menjadi murid, hati kita tenang, hidup sesuai firman, menjadi murid yang bertumbuh jadi mempelai, maka jaminannya jelas. Yesus berkata, dosamu diampuni, engkau diselamatkan, dan engkau disembuhkan. Bahkan mujizat terbesar bukan orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, bukan orang mati dibangkitkan, bukan, tapi hidup kita diubahkan menjadi murid Yesus dan menerima keselamatan kita. Apa artinya? Sembuh dari kanker, bangkit dari kematian, terus mati lagi, terus masuk neraka. Program worship ini mengedukasi kita jangan sampai kita di not to land dari surga, bukan deportasi. Baik. Jadi sebenarnya tokoh itu bukan dideportasi, tokoh itu not to land. Not to land. Nggak diizinkan masuk. Oke. Baik. Nah, yang menjadi heboh karena tokoh itu betul-betul tokoh, sehingga banyak yang membela.
Tapi mau sebanyak apapun yang membela tokoh itu, tetap negara itu berhak untuk close the door. Baik. Oke, kalau yang nutup tuh close the door-nya adalah Singapura, Dili, Australia, atau mungkin negara mana lagi. Tapi kalau yang meng-close the door itu adalah surga, Wah, nggak ada harapan kita. tamat Wah. riwayatmu. Baik, wow. Pemirsa Worship at Home, kita tidak cukup hanya percaya Yesus, tapi kita harus mengalami kelahiran baru, Dan bertobat, mengerjakan keselamatan. dan mengerjakan keselamatan. Ini bagian dari kita menjaga atau mengerjakan keselamatan kita. Pak Tim, Ya, orang yang bunuh diri, Pak, seperti Yudas Iskariot. baik. Jadi yang bunuh diri bukan hanya Yudas. Jauh mundur namanya Raja Saul. Baik. Raja Saul itu raja yang diurapi, dipilih Tuhan, tetapi dia berubah setia. Sehingga waktu perang dengan Filistin, dia kena panah, belum mati. Dia minta dibunuh oleh Salah satu pembawa senjatanya, pembawa senjata. tapi dia tidak mau. Maka pedangnya ditaruh, dia menjatuhkan diri, itu bunuh diri. Juga di Alkitab murid Yesus namanya Yudas. Dia menyesal setelah menjual Yesus, lalu dia tidak bertobat tapi menyesal saja. Lalu dia menggantungkan diri, lalu jatuh, isi perutnya terburai, mati. Pasti dua-duanya itu jalan tol masuk neraka. Wow. Masuk neraka dengan seksama dalam tempo selama-lamanya. Berarti not to land mereka, Pak ya? Not to land, ya. Wow. Jadi kalau ada suara bunuh diri, mati aja, lebih enak, itu suara setan, karena setan cari teman. Iya, ya. Misalnya lompat dari jembatan, ya kalau langsung mati pun neraka. Baik. Kalau setengah mati, jadi yang mau bunuh diri hubungi kami lebih dulu. Kami siap membantu bunuh diri sukses dengan cara menunda sampai Iya, Pak. kita akhirnya punya visa ke surga. Saya beberapa kali ke luar negeri, ke Amerika, ke Eropa, ke Australia. Itu harus memenuhi syarat. Oke, kalau negara ASEAN termasuk Hong Kong, kita tanpa visa. Paspor saja cukup. Tapi kalau Anda ke Hong Kong, lalu ke Singapura, ke Malaysia, bawa KTP. KTP-mu nggak cocok, nggak bisa. Terus uang rupiahmu nggak kamu tukar ke mata uang di sana juga nggak bisa. Jadi ada paspor minimal. Nah, tetapi di negara tertentu, di Eropa, di Amerika, di Korea, di Jepang, di Eropa, bukan hanya paspor, tapi punya visa. Saya punya beberapa pengalaman ditolak juga, tapi waktu itu kan saya belum dikenal, jadi nggak masalah. Nggak ada yang membahas. Sampai sekarang pun belum terlalu dikenal, nggak apa-apa. Yang penting dikenal Tuhan, ya. Amin, Pak. Jadi saya diundang untuk mengisi retreat di Melbourne. Belum menikah waktu itu, masih bujangan. Tanpa berrekomendasi siapa-siapa, tanpa undangan siapa-siapa, nekat aja ajukan visa ke Australia dan ditolak. Wah, waktu itu rasanya pengen senang lah, pengen melayani firman di Melbourne. Wow. Tolak. Oke. Lalu saya ngurus visa ke Amerika. Waktu itu saya punya kekasih tinggal di Amerika, di LA. Gembala saya saat lagi kunjungan ke LA. Mertua saya sedang di calon mertua di LA dan diajak nikah di LA. Saya urus visa 1 kali ditolak. Saya bertanya kenapa ditolak. Oh, tabungan saya kurang kali ya. Ada jemaat yang saya layani di Jogja memberi saya pinjaman ke rekening saya 30.000 US. Itu zaman itu 300 juta. Mungkin kamu enggak cukup tabunganmu yang pertama kamu ngajukan, tetap ditolak. Mungkin dia juga curiga kok kayak mendadak. Walaupun akhirnya saya kembalikan juga. Saya doa keliling kedutaan 7 kali, tetap ditolak. Saya berlutut di toilet kedutaan 4 kali ditolak. Padahal mau menikah di Amerika. Tapi saya nggak marah. Pasti Tuhan punya rencana.
Kan ada lagunya. Ku tak akan menyerah pada apapun juga sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Amin. Jadi ditolak 4 kali ya saya bersyukur, bahkan kekasih saya mengatakan sepertinya kita nggak jadi menikah. Ya nggak apa-apa. Saya waktu itu sebuah gembala sidang di Jogja, semua orang tahu saya mau menikah di Amerika dan batal. Sepertinya janji Tuhan itu nggak dikenapi. Tapi saya selalu hatiku percaya Tuhan punya rencana. Saya nggak jadi nikah, ya sudah, saya tetap melayani Tuhan dengan sukacita. Tiba-tiba justru visanya istri saya yang setahun di Amerika udah selesai, tidak diperpanjang. Dia harus pulang ke Jakarta. Dan dia call saya, minta dijemput di bandara. Ya. Saya jemput, kami jadian lagi, akhirnya menikah. Dan waktu menikah, rencana nikah di Jakarta. Tapi gembala kami yang melayani berkata, nggak bisa tanggal itu, kami ada di Israel. Lalu orang tua mendukung, kami sepakat, kami tanya, bolehkah ikut nikah ke Israel? Akhirnya kami berkata, nikah bukan di Los Angeles, Hollywood, tapi di Holy Land, Bukit Sion, Yerusalem. Setelah saya ke Israel, dapat visa dan pemberkatan nikah, saya ngurus visa ke Amerika. Bersama istri dan 2 anak masih kecil-kecil. Saya ditanya oleh kedutaan, pernahkah ngurus visa ke Amerika? Saya harus jujur, pernah. Hasilnya ditolak. Berapa kali? 4 kali. Saya nothing tulus. Nggak boleh masuk ya nggak apa-apa. Masuk. Saya sudah punya visa Amerika sampai 5 tahun. Dipanjang 5 tahun, dipanjang 5 tahun. Udah 15 tahun. Bahkan sekarang oleh anugerah Tuhan, bersama teman saya, sahabat saya, buka gereja di Amerika. Australia bagaimana sekarang? Iya, Pak. Australia ditolak kan? Ya nggak apa-apa. Setelah saya menikah juga, saya diundang khotbah retreat di Perth, bukan di Melbourne. Dan entah bagaimana ini panitia retreatnya, gembalanya antik juga. Kali ini kami undang kamu berempat, istri dan 2 anak. Syaratnya cukup banyak. Undangan ada, rekening ada, daftar keluarga ada. Mungkin dulu sebelum menikah saya kan daftar keluarga sendirian kali ya. Dan dapat visa ke Perth. Begitu menginjakkan di Perth kan di pantai tapi dingin. Kan di Indonesia nggak ada pantai dingin. Iya. Semua pantai panas kan? Pantai panas. Pantai di Perth musim dingin, dinginnya bukan main. Wah, saya mulai berkata, kita buka gereja yuk di Australia. Istri berkata, kok setiap menginjakkan kaki mau buka gereja? Bukan, siapa tahu. Dan hari ini kami bersama teman kami buka gereja di Sydney, di Gold Coast, bahkan di New Zealand. Oleh anugerah Tuhan. Jadi dulu saya ditolak di beberapa negara, sekarang diterima di banyak negara. Eropa udah terima saya, Korea saya multi triple, udah 5 tahun dapat Korea. Ya, jadi oleh anugerah Tuhan. Yes, silakan. Artinya kita harus berjuang supaya mengerjakan bagian kita. Ya. Terakhir waktu pandemi kan kami memperpanjang visa ke Amerika. Ya. Visa kami udah mati. Itu ngisinya adalah online. Bahkan kami tidak perlu wawancara, tapi persyaratannya fotonya ukuran sekian, warna sekian. Fotonya nggak pas dikembalikan, kita rubah lagi. Transfer biaya sekian, nggak mahal sih. Ya. Rekening, surat tugas, semua beres, dapat. Tapi kalau begini, saya nggak mau fotonya, saya mau warna ini. Ya kalau lu sesuka-sukamu, ya dia sesuka-sukanya dia. Jadi lagu kita bukan suka-sukanya saya, suka-sukanya saya. Lu mau tersinggung nggak tersinggung, suka-sukanya saya. Tapi suka-sukanya Tuhan. Kalau saya mau ke Singapura, ya Singapura maunya apa, saya ikutin dong.
Saya mau ke Australia maunya apa, saya ikutin. Saya mau ke Dili maunya apa, saya ikutin. Dan puji Tuhan, masuk semuanya. Wow. Tapi Anda jangan kecil hati kok pernah ditolak. Yang penting jangan ditolak di surga. Siapa? Sudah ditolak di negara-negara, ditolak di surga. Wah, sedih sekali hidup saya, Pak. Bukan sedih, Horor, Pak. horor. Karena nggak ada negara surga yang lain. Tapi negara neraka yang kekal selama-lama, api yang membara dan ulatnya nggak bisa mati. Baik, Pak. Ada orang berkata seperti ini, Pak. Udahlah, nggak usah kudus-kudus banget. Yang penting percaya Yesus, hidup baik. Nggak usah ke gereja hari Minggu, sekali setahun cukup. Udah, doa aja di rumah. Nggak usah terlalu gimana-gimana gitu. Jangan fanatik. Nggak usah fanatik. Jangan terlalu rohani. Ini gimana, Pak? Ini akan landing di sorga atau gimana nih, Pak? Jadi waktu dia suka-sukanya dia, ya dia nggak masuk suka-sukanya Tuhan. Oh. Yang betul dia harus tanya, Tuhan maunya apa? Saya mau ke Singapura. Saya tanya dong, Singapura maunya apa? Saya jujur. Saya nggak ngomong yang membuat huru-hara huru. Saya tidak diskriminasi misalnya. Saya misalnya bicara damai. Ya saya ikuti Singapura maunya apa, tentu yang standar ya. Contoh, waktu teman saya datang ke Amerika, visanya visa turis. Dapat visa hanya 6 bulan. Kalau 6 bulan sudah, dia visanya 5 tahun tapi izin tinggalnya 6 bulan. Kalau 6 bulan udah selesai, bisa diperpanjang, bisa tidak. Kalau enggak dia pulang. Kalau sebelum 6 bulan enggak pulang, dideportasi. Iya. Sudah masuk tapi melanggar aturan. Tapi kalau teman saya itu ngurus kuliah di Amerika, dapat visa student dari Amerika, dia selama jadi student masih bisa tinggal di Amerika. Apalagi setelah student dia pinter, dia kerja di Amerika, dia bisa dapat PR di Amerika, green card di Amerika, terakhir citizen di Amerika. Tapi jangan kecil hati, kalau belum PR atau green card atau citizen di Amerika, jangan kecil hati. Yang penting kita citizen, jadi warga negara kerajaan surga. Baik, pertanyaan terakhir Pak Tim di penghujung daripada program ini. Apakah gereja berhak mendeportasi atau menolak orang untuk masuk ke dalam? Gereja, Pak. bagus. Istilah deportasi untuk gereja rasanya tidak pas, karena gereja bukan negara. Mungkin kalau tepatnya adalah, bolehkah gereja mendisiplin orang untuk dikeluarkan dari gereja? Baik. Bisa, iya, bisa tidak. Yang pertama, yang tentu gereja tidak boleh melarang orang masuk. Contoh kamu gembala, boleh nggak pelacur masuk di gereja yang kau gembalakan? Pelacur? Boleh, Pak. Boleh. Tapi kalau dia datang ke tempatmu, terus dia cari pelanggan baru, itu nggak boleh, Pak. Repot, Pak. apalagi ngasih diskon ke gembalanya. Waduh, repot, Pak. Repot, Pak. Jelas ya. Iya. Untuk masuk nggak dilarang ke gereja, tapi hidupnya diubahkan. Lagi saya tes lagi nih. Baik, Pak. Sekali lagi ngetes yang bertanya ini. Siapa? Orang telanjang, nggak pakai baju sama sekali, masuk gereja yang kau gembalakan boleh nggak? Mungkin di depan pintu di stop dulu, Pak. Ya, Jangan masuk dulu ke dalam begitu. Ini Terus? kondisi ramai di dalam. Di Terus? stop dulu di depan. Mungkin kalau mau masuk kita kasih baju gitu, Pak. Bagus. Jangan ditolak, dikasih baju, Iya. suruh masuk. Iya. Nah, kalau sudah masuk, gereja kan sebagai bengkel, memperbaiki, memperbarui, serusak apapun. Anak yang hilang itu kan supaya masuk rumah bapaknya, diberikan sepatu yang baru, artinya kehidupan yang baru, jubah yang baru, dan cincin yang baru. Jadi pastikan Anda seperti anak hilang,
punya cincin kemuliaan yang baru, Wow. sepatu yang baru, jubah yang baru. Bukan anak hilang yang bau babi. Babi itu tanda habis dimandiin ke kubangan lagi, habis mandi kubangan lagi. Jadi kita harus menjadi anak hilang yang sadar bahwa bapaknya masih bisa mengampuni, bertobat dari dosa, kembali ke bapaknya, menerima jubah yang baru, tentu dimandikan dulu, sepatu yang baru dan cincin yang baru. Sehingga setiap Anda yang ikuti program ini nggak ada yang not to land ke surga, tapi masuk, dan masuk. Biarlah Dusia dan saya punya tugas penting. Kita sama-sama jadi murid dan memuridkan lewat program Worship at Home ini untuk kita sama-sama belajar bertumbuh menjadi murid yang layak dan dilayakkan Tuhan. Mari kita berdoa. Sempurnakan firman Tuhan yang kami bahas bersama. Baik hamba-Mu, baik Pastor Dusia, pendeta Yanti kami yang sudah menjadi tamu untuk bertanya-tanya dan firman Tuhan sudah menjawab. Kami sangat tahu bahwa semua kami orang berdosa. Upah dosa adalah maut, tetapi anugerah Bapa dalam Yesus hidup yang kekal. Siapapun yang mengikuti program ini, apapun iman dan kepercayaannya, biarlah mereka bertobat, menjadikan Yesus juru selamat dan Tuhan, menjadi murid Tuhan, sangkal diri pikul salib, dan mengiringi Yesus menjadi murid dan bertumbuh menjadi mempelai Kristus. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang dalam persoalan berat diberikan solusi dan jalan keluar. Berkat dari Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus memberkati mulai hari ini. Sampai rapture, di awan rumah kita diangkat ke surga, sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus. Amin. Sampai jumpa di program Worship at Home yang akan datang, yang lebih luar biasa lagi. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.